Pink Spider, tim terdepan dalam bola voli profesional wanita, menghentikan laju kemenangan Red Spark untuk meraih 14 kemenangan beruntun. Sebelumnya, Pink Spider sempat mencatatkan 14 kemenangan beruntun sejak awal musim, tetapi rekor tersebut terhenti setelah kalah dari Red Spark pada Desember tahun lalu. Kali ini, dendam itu terbalaskan, di mana Pink Spider justru memutuskan rentetan 13 kemenangan beruntun milik Red Spark. Berikut komentar-komentar fans kedua tim atas hasil pertandingan hari ini. Kapten Yeom Sang-seon bermain sangat baik, namun sayangnya ia keras kepala dan lebih sering memberikan umpan kepada pemukul luar Vucilic dibandingkan Mega, padahal Mega adalah pemukul lawan. Dan Kapten Hyeom HS harusnya sadar kalau akurasi serangan Vucilic tidak setinggi Mega, lalu kenapa dia terus memberi makan Vucilic? Posisi Bukil OH, ingat OP itu Mega. Kalaupun kamu punya OP dengan stamina dan spike power yang kuat, kenapa tidak digunakan? Tolong Kapten Hyeom HS, jangan selalu keras kepala dalam memberikan umpan ke Vucilic. Manfaatkan Mega yang kamu miliki selagi masih ada sosok Mega di rumah sakit. Vucilic adalah ratunya Boemsil di antara semua pemain kuota asing non-Asia. Vucilic menjadi pemain dengan Boemsil terbanyak musim ini. Ini benar, periksa sendiri total Boemsil Vucilic. Mengapa pemain kuota asing non-Asia mempunyai gaji lebih tinggi dan ekspektasi lebih tinggi, dan mengapa dialah yang memiliki rekor boom room tertinggi di antara pemain kuota asing non-Asia? Pasti ada yang salah dengan Vucilic. Apa dia cemburu pada Mega? Jangan bermain egois. Tidak masalah siapa yang mendapat poin, banyak poin yang diperoleh dan RS menang. Jangan memaksakan diri untuk mencetak gol hanya agar terlihat keren. Tingkat akurasi Vucilic semakin hari semakin menurun berkat total akurasi serangan yang ia kumpulkan di setiap pertandingan. Menurut saya pemain lain baik-baik saja, mereka hanya perlu memperkuat konsentrasi dan menjaga mental juang agar tidak mudah menyerah dan menyerah. Silahkan cek lagi ke Kapten Hyeom HS dan Vucilic yang selalu suka memberikan umpan kepada Vucilic. Deng Enema tidak ada jawabannya jika mentalitas Anda rusak. Tidak ada pemain yang memimpin mereka membebani orang asing dengan memberikan alasan bagi mereka. Jika mereka tidak berbuat sedikit saja, semuanya akan berantakan. Tidak ada pemain yang mengelola kesehatan mentalnya dan memimpin. Kecelakaan Jong Gwanjang. Direktur Go Hee-jin, jangan katakan apapun kepada Vucilic. Posisi aslinya bukanlah outside hitter. Jika Anda pandai menerima, Anda pandai dalam hal itu. Apalagi yang ada selain Mega dan Vucilic. Korea Selatan, harapanku untuk meraih kemenangan beruntun dalam 14 pertandingan pupus. Aku tenggelam dalam kesedihan. Berani dan jadikan ini sebagai pembelajaran untuk persaingan yang lebih baik di masa depan. Saya berharap pelatih Jong Kwan-jang akan menang setiap saat, tetapi saya terlalu malas. Saya berharap pelatih Hee Jin-go berhenti berbicara tentang menjatuhkan tim lain selama waktu serangan dan berbicara tentang strategi permainan. Sutradara Go Hee-jin jelas tidak baik. Selama waktu operasi, mereka berkata, kalian jauh lebih baik dari mereka. Lalu saya ingin bertanya, mengapa kamu kalah? Anda bisa menang atau kalah dalam permainan, tetapi rasa hormat terhadap lawan harus menjadi dasar. Bukankah tugas manajer memarahi pemain ketika mereka kalah? Apakah para pemain begitu takut sehingga mereka akan bermain? Alasan mengapa Cheong Kwan-jang kalah hari ini. Ini karena instruksi menjejalkan Go Hee-jin. Saat melakukan spiking, kamu harus mendorong dan memukul dan menjadi kreatif, tapi Hee-jin hanya menyuruhmu untuk memukul. Jadi Seon Woo Lee menamparnya saja. Aku takut aku akan dimarahi jika aku melakukan kejahatan sambil mendorong. Namun, ini bukan hanya masalah Go Hee-jin saja. Ini adalah gaya kepemimpinan sebagian besar pemimpin dalam negeri saat ini. Di sisi lain, Philippe Blanc dari Hyundai Capital memberikan panduan kreatif kepada para pemain. Misalnya, ini bukan hanya serangan spike. Ada juga cara mengoper bola ke lawan, memberikan bimbingan yang membuka pikiran pemain. Saya harap Anda menonton pertandingan Hyundai Capital yang sebenarnya, dan pertandingan tim nasional putra Jepang. Sayang sekali Cheong Kwan-jang,
Dari segi aerodinamis, menurut saya Buki akan lebih unggul dibandingkan Heungkook dan Hyundai asalkan tidak terlalu berat. Namun, menurut saya kemampuan bertahan mereka masih kalah dengan Heungkook atau Hyundai. Dengan bola normal, Anda tidak akan melihat banyak perbedaan dalam kekuatan bertahannya. Tetapi jika bola pertama atau kedua tidak mulus, akan sulit untuk menghasilkan kekuatan ofensif. Kim Yeon Kyung adalah satu-satunya striker di Korea yang bisa menangani bola seperti itu dengan lancar. Pada akhirnya, menurutku dalam pertarungan antara tim-tim kuat, tim dengan serangan dan pertahanan yang mulus, pada akhirnya akan menang. Cheong Kwan-jang berkelahi. Heungkook dengan 10 poin, itu konyol. Aku jadi gila Cheong Kwan-jang menang dengan skor set 2-1. Kemenangan tidak ada tim yang bisa menghentikan Mega Heungkook kemudian memenangkan kejuaraan. Saya berharap di pertandingan berikutnya KHJ masukkan Park Hae-min ketika Bukilic berada di formasi belakang, serangan belakang, dan upaya Dik Bukilic membuat lelah dirinya, dan itu membuat konsentrasi Bukilic menurun. Upaya Dik Bukilic juga tidak banyak yang berhasil. Biarkan dia fokus menerima dan menyerang ketika kembali ke posisi kiri. Memasukkan Park Hae-min tidak ada pengaruhnya. Keinginan Cheong Kwan-jang saja untuk mengurangi kesalahan. Heungkook tetaplah tim yang kuat. Pemain yang memainkan peran penting adalah Kim Yeon Kyung ya. Pemain yang menghembuskan jiwa tim adalah Yeon Kyung. Sebaliknya, Cheong Kwan-jang tentu saja memiliki kurva ke atas yang curam. Bahkan jika Anda berada di tim, kekurangan seorang pemimpin tim adalah faktor pertandingan hari ini, di mana Anda melakukan kesalahan dan kalah. Tentu saja wajar jika pulap Cheong Kwan-jang maju, tetapi tim kesalahan menjadi permasalahannya. Di saat seperti ini, sangat disayangkan tim tidak memiliki pemain sentral. Ada permainan RS tidak berkembang, blocking kurang solid, penerimaan bola pertama berantakan, miskomunikasi Klay, ada bola tipuan saling melihat, error Bukilik yang terlalu banyak, meskipun pemain lain juga ada error. Itu yang harus dibenahi Ko Hee-jin. Setter juga kurang pinter cari poin. Go Hee-jin benar-benar berbakat. Karena performa tim semakin baik berkat dukungan Mega Buki, dia menghilangkan segala macam kesombongan dan selalu meremehkan tim lawan saat menyerang. Saya merasa lega karena Heungkook menang. Saya akan mendukung semua tim yang menang di masa depan. Nah, sekarang dengan 3 jenis risiko Go Hee-jin dan Piono Mushroom, mereka mungkin sedang dalam perjalanan untuk memenangkan kejuaraan. Wow, Heungkook pasti memiliki rasa buah persik yang manis. Go Hee-jin yang tidak memiliki kerutan di otaknya dan tidak tahu cara menggunakan bandar dengan benar. Haha. Jangan terlalu difikirkan komentar mereka tim kebanggaanku. Tetaplah melaju dan konsisten atas perbaikanmu. Penonton biasanya memang merasa lebih pintar dari pemain. Apapun hasilnya, aku akan tetap teguh mendukung Red Spark.